kita dibuka, episode kali ini dibuka dengan yang cukup menarik ya, yaitu dimana Luminas itu diberitahu oleh informannya dia kalau misalnya ada pertemuan antara Yuki dengan Grandfire sebulan lalu. Ini menarik karena ini membuktikan kalau memang mata dan telinga Luminas itu ada di mana-mana sampai mengetahui informasi penting seperti ini, dan ini memang krusial gitu. Yang mana gue lumayan kaget, mereka tuh tahu gitu. Dan Luminas juga kelihatannya juga udah tahu apa yang sebenarnya ditarget oleh Grandfire gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana, apakah berhasil atau enggak. Firasat gue sih memang bakal berhasil sih rencananya si Yuki. Cuman kita lihat aja nanti pengadaptasiannya bagaimana dan mau ke arah mana juga. Yang dimana ini juga kita langsung diperlihatkan sekelibat, yaitu backstory 1700 tahun lalu. Ya, 1700 tahun lalu. Ya memang karakter-karakter penting di Tensura kata-kata umur pada panjang semua. Yang dimana ini ada pertemuan pertama, bukan pertemuan pertama sih, maksudnya pertemuan kesekian kalinya lah kalau dalam cerita, dimana si Grandfire dan partinya dia ngelawan Luminas. Ya dimana pada akhirnya mereka tuh menemukan konkret lah alias kesamaan tujuan lah, yang dimana Luminas itu menginginkan koeksis atau tinggal bersama manusia, sedangkan si Grandfire ketika masih muda banget itu ya menginginkan melindungi manusia gitu, menjadi pelindung umat manusia, yang mana tujuan mereka akhirnya lumayan mirip, akhirnya kerjasamalah mereka. Dan ini membuat si Luminas juga lumayan bertanya-tanya, kenapa si Grandfire tua? Kenapa bisa jadi tua? Padahal udah hidup 1000 tahun, kenapa tuanya sekarang gitu? Yang akhirnya ada penjelasan kalau misalnya dia tuh selalu ngasih love energy. Ini firasat gue, love energy itu lebih kayak ke life force lah, atau energi hidup lah yang diberikan dari Luminas ke Grandfire biar Grandfire tuh berumur panjang gitu, karena technically Grandfire memang manusia sih harusnya hitungannya. Dan ya mungkin itu aja kali ya, sampai akhirnya diinformasikan kalau Rimuru sampai di Ruberios ya, memang dia pakai teleportation lagi ya. Mungkin gue agak kurang suka sih teleportation di Tensura karena kayak nge-skip adventure menyenangkan gitu, dan memang lebih ke ya udah teleport aja gitu, nggak usah ribet-ribet, sayang aja itu, lebih tidak dilalami lagi, sayang aja gitu. Dan setelah sampai ya rombongan musiknya Rimuru yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh si Luminas, pada akhirnya ya makan-makan lah. Terus ada obrolan Rimuru dan Luminas ya, yang nyamperin Rimuru pakai maid outfit, ini lucu sih. Ini mana ketika anak-anak udah pada ngantuk, kecuali Chloe ya, somehow Chloe tidak ngantuk, cuman nganterin si Kumara aja mungkin ke tempat tidur. Akhirnya ada obrolan antara Rimuru dan Luminas terkait rencananya Grandfire. Kayak Grandfire tuh merencanakan sesuatu gitu. Yang dimana kita tahu di episode sebelumnya ya, mencuri hartanya Luminas, dan kelihatannya Luminas juga udah tahu ya kalau misalnya apa yang diincar sama Grandfire itu. Tapi memang nggak dikasih tahu ke Rimuru karena memang ada alasan tertentu sebenarnya kenapa tidak dikasih tahu ke Rimuru gitu. Nah, Grandfire juga menyarankan untuk mengikut sertakan organisasi Vert ya, yang fanatik terhadap Dewi Hijau, dan tujuan mereka untuk memahami iblis yang kuat untuk menimbulkan kekacauan lah, lebih kayak begitulah. Nah, ya ini sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi ya kita lihat tujuan Grandfire itu mulai memperkuat pertahanan dia, mau memperkuat orang-orang dia gitu, supaya memang siap gitu untuk menyerbu nanti ketika ke Ruberios ya, karena dia memang ikut serta ke Ruberios juga. Jadi memang ada banyak faksi yang bertabrakan ya di Ruberios ya, kalau lihat ya. Tapi spesifik kita ngomongin organisasi Vert yang katanya tuh memuja Dewi Hijau dan juga pemanggilan iblis. Mereka gua punya firasat mereka tuh lagi ngomongin primordial hijau atau misery ya kan, bener kan? Yang biru harusnya Rain ya, karena Rain kan ya gua sok tahu aja sih. Tapi gua ingat namanya tuh misery, yang dimana ini menyangkut antara Dewi Hijau dan iblis. Jadi kemungkinan besar mereka lagi ngomongin misery ya, karena mungkin mereka bukan penyepong, maksudnya pendukung atau pengikut setianya misery somehow gitu. Yang dimana tujuan mereka yang jauh dari kehancuran. Kenapa sih rata-rata orang di Tensura itu rata-rata mau monster itu kehancuran pikirannya, kayak memang nggak ada damai-damainya. Dan mungkin yang damai-damai cuma Rimuru doang kali ya, tapi kita lihat aja nanti bagaimana ekspresi mereka. Kita tahu harusnya mereka udah tahu ya, apa belum? Firasat gue mereka memang belum tahu kalau misery itu lagi ada di tangannya Guy Crimson ya, yang mana ya primordial merah gitu, jadi bawa primordial merah jadi mate-nya. Gue nggak tahu mereka udah tahu atau belum, tapi melihat kondisi kayak begini ya, mereka bisa banget dimanfaatin gitu oleh Grandfire untuk ya perang besar-besaran lah di Ruberios. Gua nggak nyangka sebenarnya episode kali ini tuh banyak informasi juga, bahkan ketika gua ngecek di skripnya banyak ya. Tapi memang nggak sepenting yang sebelumnya, cuma memang kayak ya dikit-dikit lah kita kasih dikit-dikit. Yang dimana kalau kemarin tuh nggak ditutup tuh, ditambahin lagi tuh masalahnya tuh, jadi agak bingung juga. Cuman ya ini baru 4 episode awal, episode 13, 14, 15, 16 ya, baru 4 episode awal sih dari Core 2, jadi ya nggak usah terlalu banyak gitu, karena ya masih building up lah.
Tapi kalau gua ngeliat previewnya sih harusnya nextnya udah langsung fight ya. Jadi kita lihat aja nanti. Ini penjelasan juga mengenai evolusi manusia ya, dan adaptasinya Hinata ya, dimana Hinata tuh menjadi orang suci. Tapi walaupun dia menjadi orang suci itu ya tetap dia butuh tidur gitu, karena memang untuk mempertahankan sifat manusianya normal gitu. Berbeda dengan Granville yang bukan hero suci, tapi dia tuh seseorang yang lahir dari Hero's Egg atau telur Heroes lah. Yang ini pengaplikasiannya mirip kayak Demon Lord dan True Demon Lord gitu. Ketika Demon Lord dapat seed yang cukup gitu menjadi True Demon Lord ya, ini ada juga. Ini agak ribet sih, gue mesti baca-baca lagi sebenarnya untuk menjelaskan ini karena jujur gue benar agak lupa. Tapi mirip konsepnya kayak True Demon Lord, dimana Granville-nya adalah True Hero gitu, yang rankingnya itu di atas ya, hero biasa gitu. Ada sedikit backstory kayak sekelibat aja lah, yang memang memperlihatkan Granville yang mengagumi tanah hijau bersama dengan Maria. Harusnya gue nggak perlu ngejelasin ya kenapa Maria itu memang beneran mirip sama Maria Bell. Tapi nanti gue akan jelasin di akhir lah, karena memang kepentingan animenya tidak akan menjelaskan apapun terkait karakter Maria. Tapi ada satu karakter yang menarik di sini, yaitu si Razul, salah satu teman atau kerabatnya atau bawahannya si Grant. Gue tahu omongan gue kali ini tuh bakal beneran spoiler terkait karakter Razul ini, tapi gue lumayan kaget karena kenapa dia bersama Grant gitu, kenapa nggak bersama Rimuru. Gue kira, ini spoiler ya, gue kira ini Zegion. Gue tahu Zegion itu siapa karena semua bawahan Rimuru tuh rata-rata gue tahu lah. Kumara, Adalman tuh termasuk kan. Tapi gue kira ini Zegion gitu, karena memang harusnya gue nggak tahu ya dia diperkenalkannya kapan ya jujur ya. Tapi harusnya kalian udah tahu lah Zegion tuh yang mana lah. Kumbang Stark Beetle yang diperlihatkan di Slime Diaries, gue lupa episode berapa, yang diobatin sama Rimuru itu ketika terluka. Kita juga diperlihatkan bareng Apito kan, si lebah itu yang bisa ngomong itu, yang dimana bawahan Rimuru juga. Gue kira ini Zegion karena mirip anjir, mirip banget ilustrasinya dia sama Zegion tuh mirip. Gue kira ini Zegion, ternyata bukan gitu ya. Ya terlepas dari itu gue memang gak baca light novel dan juga gue gak tahu lebih lengkap tentang Zegion. Yang gue tahu dia bawahan Rimuru ya, salah satu yang terkuat lah. Tapi sampai sekarang belum diperlihatkan juga, jadi gue mau bertanya-tanya kapan yang munculnya ya. Tapi kita lanjutin aja, yaitu tujuan Granville setelah semua planning yang dibuat itu yang jauh-jauh dia menyatukan umat manusia dan menumpas para raja iblis ya ketika masih sama Luminas ya. Kurang lebih kayak begitulah tujuan dia sebenarnya. Jadi yang sebenarnya agak aneh, gue sebenarnya agak mixed feeling terkait hal ini. Jadi ada random iblis ngasih pisau ke salah satu menteri untuk menghabisin si Granville karena memang iri ya menteri itu ya terhadap Granville. Tapi ya kita percepat aja. Jadi ada beberapa kejadian, ada iblis yang ngamuk lah, ada ternyata tujuan iblis itu mengambil nyawa-nyawa orang yang ada di pernikahannya adiknya Maria ya, Isabel ya kalau nggak salah ya. Dan pada akhirnya ya karena ketahuan sama Maria, jadi akhirnya si menteri itu lebih memilih untuk menusuk Maria ketimbang Granville. Kenapa ya? Kejadian ini terlalu cepet. Pacingnya tuh cepet banget bagian ini. Bikin gue tuh kayak bertanya-tanya, kayaknya nggak terlalu perlu dicepetin deh. Kayaknya bisa dilambatin dikit biar kita tuh merasakan emosional. Bahkan ketika speech-nya si Maria juga kurang sih menurut gue sih. Karena kayak ya classical template gitu aja lah gitu. Yang bagian Granville datang telat juga, pada akhirnya selalu telat ya kalau karakter-karakter yang penting kayak begini, menumpas iblis dan ya meratapi Maria yang sekarat gitu. Speech-nya memang bagus, tapi memang jujur ketika kehilangan Maria, Granville itu memang kena gitu mentalnya. Cuman penggambarannya bagi penonton tuh kayak kurang emosional gitu, padahal momen kayak begini harusnya bisa dibikin lebih emosional lagi gitu, dengan dibuat tidak terlalu terburu-buru. Cuman apalah daya, 24 menit doang ya, jadi tapi salah pacingnya juga sih, karena memang episode kali ini memang harusnya nggak terlalu perlu ngejelasin banyak hal gitu. Cukup dua aja, yaitu fokus ke Granville sama ya Leon lah dikit-dikit lah. Tapi memang ya karena pacingnya begini jadi ya berantakan sih menurut gue sih untuk episode kali ini. Kurang menarik jadinya, jadi harusnya yang menjadi emosional ya Magia kayak Granville jadi kayak kurang gitu. Tapi setidaknya kita tahu motivasinya Granville paling besar tuh dari mana gitu, dari siapa gitu. Setidaknya kita tahu itu. Setelah itu ya Granville menghilang dari sejarah gitu ya, bukan menghilang spesifik dari sejarah, tapi misalnya dia tuh berkontribusi tuh cuma di latar belakang aja gitu ya, menyatukan negara-negara barat, bahkan membuat dewa negara barat gitu ya. Fun fact-nya juga, Luminous juga mention kalau misalnya si Granville itu lebih kuat dibanding Hinata, which is ya make sense aja lah, karena dari usia aja tuh jauh gitu. Nah, kita masuk dari main highlight episode kali ini. Selain backstory-nya Granville yang menurut gue kurang, yang ini menurut gue jauh lebih menarik malah, yaitu fakta kalau Leon Cromwell alias Demon Lord Leon Cromwell ternyata adalah kakaknya dari Chloe di dunia nyata.
pertama-tama gue mohon maaf dulu karena gue menganggap si Leon pedo karena ngelihat fotonya. Tapi tetap aja sih scene itu sih ketika Leon ngelihat fotonya Chloe yang masih anak-anak tuh aneh banget sih, tetap aneh banget, tetap enggak anu banget. Tapi setelah dijelaskan kalau ternyata dia kakak adik ya di dunia nyata dan bereinkarnasi ke isekai, tapi ya si Leon reinkarnasinya kemana, si Chloe kemana gitu. Jadi mereka terpisah lah, dan sampai sekarang si Leon tuh ngesamen-samen anak-anak dari dunia lain tuh buat mencari Chloe, apakah Chloe masih ada di dunia sana, sambil ya traveling lah. Chloe itu ada nggak sih reinkarnasi di dunia ini, karena dia yakin sama gitu reinkarnasi juga gitu. Dan ya gue harus minta maaf dulu karena gue menuduh dia enggak. Walaupun memang scene kemarin tuh memang agak aneh banget sih, tapi ya udahlah ya, kita akhirnya mendapatkan kejelasan hubungan Chloe dan juga Leon tuh sebenarnya apa. Yang dimana hubungannya tuh deep connection banget kalau ini itu jatuhnya ya. Dan lanjut ke berita terbaru, laporan terbaru, primordial kuning John menghilang. Gue nggak perlu ngejelasin lah, ini agak lucu dikit lah. Ya, bayangin John lagi jadi Mahkamah Agung nih, Tempest gitu. Bayangin kalau Leon tahu tuh kayak gimana gitu kagetnya. Nah, ada laporan lagi yang mengatakan kalau misalnya anak-anak dari akademi yang diasuh oleh si Suizawa yang sekarang ada di Tempest itu dijual ke Ruberius oleh Rimuru berdasarkan kesepakatan dia sama Luminas. Jujur gue agak kaget karena begini cara nge-cover up kasusnya seperti ini biar Leon tuh tabrakan sama Rimuru di Ruberius. Tapi gue mesti salut sama si Leon yang nggak langsung percaya apa yang dia bilang ketika dengar itu. Dia langsung bilang awasi informan itu, cari tahu apakah dia tuh kena bersengkokol dengan orang lain atau kena brainwash, dan menganggap kalau misalnya ada yang diuntungkan dari pertarungan dia atau keselisihan dia lawan Rimuru gitu. Dia pintar, dia nggak langsung percaya. Gue kira dia kayak anime-anime lain lah yang physical karakter kayak wah langsung percaya gitu, langsung nyerang gitu kan, langsung tiba-tiba jadi bego gitu, padahal dia karakter yang pintar. Ternyata Leon nggak. Dia tuh berpikir kayak oke, ini ada yang aneh nih, ada yang kayaknya mencoba membuat perselisihan di antara gue yang memang sebenarnya udah jelas gitu. Terus dari merchant kemarin si Laplace, Tiar sama Footman itu yang pura-pura jadi merchant ngomong ke Leon itu Leon udah mulai curiga gitu terhadap mereka bertiga, yang dimana ada yang memanfaatkan Leon yang mencari orang-orang dari isekai itu buat summon ya. Dia udah mulai curiga kalau misalnya ada yang memanfaatkannya dari informasi seperti itu, dari informasi tersebut gitu, yang dimana ya episode kemarin kita lihat sendiri para tiga merchant itu kan pintar, dan tapi dia tetap bergerak diam-diam, tetap minta menselidiki juga, dan dia lihat gimana pergerakannya. Tapi pergerakan Leon yang kayak begitu tuh udah cukup mengelabui Yuki, dengan Yuki mengira tuh kalau misalnya Leon tuh langsung bergerak gitu yang untuk langsung ke Ruberius gitu. Jadi cukup lah untuk mengelabui Yuki kalau misalnya Leon tuh langsung percaya, padahal sebenarnya enggak. Dan ya luar biasa lah Leon, salut lah ya, setelah episode kemarin tuh sas banget gitu, salut lah kali ini kepintaran itu diperlihatkan ya, memang seharusnya kayak begini sih. Dan kelihatannya Leon juga nggak mau terlalu benar-benar konflik sama Rimuru ya, karena dari kemarin dia kayak kelihatan ngalah aja gitu. Menarik sih, karena memang Rimuru sama Leon tuh memang punya deep connection kuat, terutama ada hubungannya sama Shizu kan, yang dimana ya kalian lihat sendiri perlakuan Leon ke Shizu kayak gimana, dan ketika diceritakan ke Rimuru kayak gimana emosionalnya, itu episode paling gila sih, episode 6 ya kalau nggak salah season 1 ya, dimana Shizu tuh mati ya, ceritain semua kejadian yang terjadi di alam dia tuh disaman ketika perang dunia kedua lah. Itu gila banget itu masih jadi episode terbaik Islam sih, yang paling emosional menurut gue dibanding kematian Shion ya, karena Shion yang kedua lah, karena di anime kurang gitu, harusnya Shion tuh diratapi oleh Rimuru tuh 3 hari baru akhirnya si Eren datang ceritain tentang jadi Demon Lord dan ngebangkitin Shion. Tapi di animenya cuman kayak ya berapa menit habis itu datang terus udah muncul harapan, jadi kesedihnya kurang. Tapi kalau Shizu beneran sedih karena memang Shizu kan itu kan beneran mati gitu. Nah, konflik seperti ini yang dimanfaatkan oleh si Yuki agar dia bisa mencuri hartanya Luminas, yaitu tubuhnya pahlawan itu. Dan ada yang aneh di sini. Gue bisa yakin lah kalau misalnya si Luminas itu punya informan kuat buat menginformasikan kalau misalnya ada pertemuan antara Grandfire dan juga Yuki. Tapi Grandfire juga tahu rencana Yuki buat Rimuru sama Leon tuh bentrok di Ruberius. Intinya dia tahu kalau Yuki tuh punya plan sendiri, dan dia lumayan kesel juga gitu karena arogansinya Yuki dan terlalu ketinggian gitu ambisinya. Jujur aneh karena selain karena pacing episode ini yang lumayan cepat, tahu dari mana si Grandfire? Gue tahu kalau ya Grandfire punya informan juga, cuman
saking cepatnya ini informasi kayak sehari aja tuh dia langsung tahu. Menurut gua ini lumayan aneh dan janggal karena memang gak dijelasin dia tahunya dari mana. Tahu aja kayak what the fuck, tahu dari mana nih orang tua gitu kan. Tapi ya udah, kita lanjut ke Granville yang masuk ke ruangan rahasia di mana tempat mayatnya si Maria yang kelihatannya diawetkan. Dan akhirnya kita dapat menjelaskan kenapa si Granville itu menua, yaitu ya nggak jauh-jauh dari karena dia memanfaatkan energi, love energy yang dikasih sama Luminous untuk seolah-olah ngawetin si Maria lah, mayatnya Maria. Makanya Maria nggak membusuk seperti itu. Dan tiba-tiba mayatnya Maria bangkit, gue nggak tahu ini kenapa lagi ya, lagi plot hole lagi ya, plot hole aja terus gitu ya, ceritanya. Menurut gue season 4 paling banyak plot hole ketimbang season sebelumnya ya, walaupun memang menurut gue lebih enjoyable ketimbang season 3 awal-awal. Astagfirullahaladzim, gitu rapatnya kayak tai. Wah, informasi episode kali ini memang agak kurang, tapi setidaknya lebih bagus dibanding rapat-rapat yang memang tidak penting dan tidak ada informasinya dikit banget tapi ngocehnya tuh panjang, yaitu season 3 tuh. Tapi ya udah, memang agak janggal bagian ini. Dan ada bagian juga ketika gua nggak tahu ya, Maria itu hitungannya istri atau enggak, gua anggap aja istri. Maria tuh bangkit ya, si Seijo atau Santa Maria tuh bangkit. Dan si Granville tuh kayak menatap gitu. Ini gue kasih lihat aja fotonya, itu lumayan serem sih bagian ini sih. Dan ini akan jadiin thumbnail juga. Jadi yaudah, sekian aja dari gue untuk pembahasan Tensura season 4 episode 16 kali ini, yang dimana kalau gue lihat timestamp dari video kali ini panjang juga ya, lebih panjang dibanding episode kemarin. Padahal episode kemarin itu lebih padat informasinya ya, karena memang gue ngebaginya kayaknya bikin skripnya kebanyakan, karena harusnya gue nggak harus bahas full episode kayak begini ya, harusnya nggak perlu lah. Tapi tetap gue excited untuk menunggu kelanjutannya seperti apa, karena gue lihat di preview episode selanjutnya, episode 17 itu kita udah langsung masuk pertempuran harusnya ya, karena gue udah lihat si Razum juga yang udah turun tangan, dan si Rimuru dan Hinata juga udah berdampingan barengan. Jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Semoga next episode lebih bagus lagi. Jadi kita tunggu aja gimana kontroversi atau keseruan Tensura season 4 core 2 ini yang gue tunggu banget, terutama arc Konoha ini. Gue Mikael Effendi pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan Tensura lainnya yang pastinya udah ada. Insya Allah kalau ada waktu gue akan ngebahas koneksi antara Chloe dengan pahlawan itu ya. Wah, ini ya udah. Sampai jumpa di lain waktu, bye bye.